Ayah itu bagi kamu artinya apa sih? Gimana sih ayah untuk kamu? Seseorang yang baik banget. Tuh, Ayah ketika tahu kamu akhirnya bikin buku ini bilang apa sama kamu? dia bangga terus uh, kening saya dicium. Oh, Tapi karena ya memang ayahnya ada tapi perannya tidak ada gitu. iya, Jadi seperti itu ya. Nih di tangan aku ini apa nih coba? Ini sebuah novel ya. Ayah Aku Rindu. Ini karangan seorang anak muda berbakat dari Plonias, tepatnya dari SMA Negeri 2 Gunung Sitoli. SMA Negeri 2 tahu di arah-arah utara itu. Dan judulnya Ayah Aku Rindu. Sudah diterbitkan. Wah, aku senang banget karena tamuku hari ini adalah Citra Claresta Mendrova yang berhasil membuat kumpulan cerpen Ayah Aku Rindu. Aduh, aku pengen tahu banget sebenarnya gimana kisahnya sampai bisa bikin kumpulan cerpen kayak gini, buku kayak gini. Beliau didampingi sama Delnis Handayani Gulu SPDM Hum, gurunya di SMA Negeri 2 Gusit ya, dan Citra Claresta Mendrova. Selamat datang di podcast kami pagi hari ini. Ya, terima kasih udah diundang ya. Iya, senang sekali mengundang orang-orang yang berbakat itu bikin kita juga jadi berbakat tidak, tapi menjadi lebih semangat lagi. Kali aja nular kan bakatnya ya. Iya. Oke, Ayah Aku Rindu ini kumpulan cerpen. Berapa cerpen di dalamnya? 12. 12. Iya. Proses pengerjaannya berapa lama ini? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Berarti dari awal 2025. Iya, dari kelas 11. Dari kelas 11. Iya. Bisa bikin kumpulan cerpen kayak gini nih gimana sih? Memang punya bakat nulis, hobi baca buku atau gimana ini Citra? Itu dari hobi saya yang suka nulis dan suka baca buku. Buku pertama yang pernah kamu baca nih ya, Iya. sehingga membuat kamu terinspirasi untuk bikin buku itu apa sih? Kalau temanya romance, kalau untuk yang pertama kali buat, Apa tuh judulnya? saya lupa. Saya lupa. Oke, jadi itu ya. Maksudnya apa sih yang mendorong kamu atau memotivasi kamu atau menginspirasi kamu tuh membuat buku, kumpulan cerpen kayak gini? Jadi dari kelas 8 itu saya udah tertarik, atau kelas 2 SMP. Saya udah tertarik untuk nulis apapun yang saya rasakan itu saya tulis di buku diary. Oh. Terus di kelas 9 saya tertarik, saya coba kan baca ulang isi diary saya tersebut. Jadi dari curhatan-curhatan saya tersebut saya tertarik untuk mencoba menulis sebuah cerita. Nah, di kelas 9 salah satu teman saya itu nemuin buku cerita saya tersebut. Jadi Diary. Iya. Nah, terus dia mengatakan bahwa dia suka gitu kan dengan cerita yang telah saya buat, dan dia meminta saya untuk membuat sebuah cerita, tapi dia menjadi pemeran utama dalam cerita tersebut. Nah, semenjak saat itu teman-teman saya yang lain juga ikutan gitu, minta untuk dibuat sebuah cerita yang isinya kami semua di dalam. Nah, semenjak saat itu saya jadi tertarik untuk menulis. Oke, dan ini buku pertama kamu Iya, buku pertama yang baru terbit. yang diterbitkan. Iya. Tapi sebelumnya mungkin ada karya-karya lainnya? Ada Berapa banyak? sekitar 4. Empat. Iya, Oke, dalam bentuk apa itu? dalam bentuk novel. Oke, tapi belum diterbitkan. Belum. Oke, dan ini yang diterbitkan. Iya. Oke, ini ada 12 cerpen. Iya. Cerita pendek. Ya, judul-judulnya juga puitis-puitis sekali ya. Jadi, ketika aku menerima buku ini, judulnya kan Ayah Aku Rindu, sesuai dengan topik podcast kita ya, Ayah Aku Rindu. Kirain rindu itu kondisi rindu gitu ya, kangen gitu. Ternyata rindu itu adalah nama salah seorang tokoh di cerpen awal ya. Iya. Oke, boleh cerita sedikit dong. Ini kan berarti judul pertama ya, cerpen di buku ini ya, Ayah Aku Rindu. Itu ceritanya apa sih? Kalau cerpen pertama, kalau buku Ayah Aku Rindu ini terinspirasi dari peran ayah.
Nah, terus cerpen Ayah Aku Rindu di mana ada seorang anak bernama Rindu ini itu saya buat karena rasa kagum saya kepada ayah saya. Nah, sementara yang lain ada cerita tentang rasa rindu seorang anak kepada ayahnya, bukan karena ayahnya meninggal tapi karena peran ayahnya tidak ada. Artinya buku ini Ayah Aku Rindu ini tetap terkait dengan ayah. Iya. 12 ini tentang ayah. Iya. Ada ayahnya gitu lah ya. Iya. Oke. Emang kamu apa sih kamu dengan ayah atau bapak atau papa itu gimana sih? Emang ada hubungan yang spesial sampai yang kamu merasa kamu harus bikin buku yang judulnya itu Ayah Aku Rindu gitu? Ya dong, bisa Mama Aku Rindu, bisa, atau teman aku rindu atau apa? Kenapa ayah gitu loh? Kalau Ayah Aku Rindu itu karena saya terinspirasi dari ayah saya kan. Ayah itu bagi kamu artinya apa sih? Gimana sih ayah untuk kamu? Seseorang yang baik banget. Itu. Baik banget itu gimana? Mama enggak, ini mamanya hadir sini loh. Emang ayahnya gimana sih sama kamu? Cerita dong ayahnya sampai kamu sampai terinspirasi bikin buku dengan judul Ayah gitu, Ayah Aku Rindu itu. Saya terinspirasi buat buku tersebut karena pertama dulu saya pernah baca sebuah artikel. Di artikel tersebut itu menyatakan bahwa Indonesia adalah fatherless country urutan ketiga di dunia. Nah, fatherless country ini adalah keadaan di mana banyak anak-anak di suatu negara itu kehilangan peran ayah. Dan umumnya itu bukan karena ayahnya meninggal, tapi karena ya memang ayahnya ada tapi perannya tidak ada gitu. Wah, iya Jadi seperti itu ya. saya terinspirasi dari artikel tersebut, lalu ditambah dengan curhatan-curhatan teman-teman saya tentang mereka orangnya berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi pola cerita mereka menurut saya itu sama, selalu tentang kerenggangan hubungan mereka antara ayah mereka gitu. Tuh. Oke, kenapa saya bilang bahwa Ayah Aku Rindu ini seolah-olah ini adalah cerita seorang Citra, karena memang di sini dia pakai kata aku ya, jadi seolah-olah dia menceritakan dirinya dan hubungannya dengan ayah, ya kan? Jadi saya bisa simpulkan bahwa Citra ini adalah memiliki ayah yang luar biasa yang berperan ya dalam kehidupan Citra. Usia berapa sekarang? 18. 18. Mudah-mudahan nanti ayah nonton podcast ini bangga ya putrinya bisa seperti ini gitu ya. Karena memang kalau kita lihat kalau misalnya di Kepulauan Nia sendiri ya mungkin masih ada seperti kalau misal ayah sama putrinya itu kan nggak terlalu ini ya, mungkin karena ada apa ya pakem-pakem yang apa ayah sama apa. Tapi kalau misalnya seorang ayah dengan putri bisa deket kayak gitu, bisa curhat sama ayahnya, bagiku tuh luar biasa loh. Luar biasa banget. Kalau kalau misal putri sama ibu kan itu udah biasa ya. Tapi putri dengan seorang ayahnya gitu ya, itu luar biasa. Nah, bagaimana prosesnya sampai akhirnya bisa terbit nih buku? Proses terbitnya buku itu berawal dari waktu itu saya mengikuti lomba. Lomba apa itu? Lomba FLS 3N. Tahun berapa? 2025. Kalau tidak salah. Nah, sekitar itu 2024-2025 gitu ya. Terus? Jadi saya mengikuti lomba tersebut kan mewakili SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, bidang lomba menulis cerpen. Nah, puji Tuhan pas pengumuman saya berhasil gitu, jadi juara 1 FLS 3N, bidang lomba menulis cerpen tingkat SMA sekota Gunung Sitoli. Kemudian kebetulan ada seorang guru juga, guru pindahan yang baru datang gitu di SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, dan kebetulan beliau juga adalah seorang penulis yang beliau punya banyak buku yang udah diterbitkan. Nah, jadi beliau bertanya ke saya kan, apakah saya juga ada kerinduan untuk menulis sebuah buku sebelum menamatkan diri di SMA Negeri 2 Gunung Sitoli. Nah, semenjak saat itulah saya dan beliau sering berkomunikasi mengenai buku hingga akhirnya jadilah buku Ayah Aku Rindu. Proses sampai terbit kemudian itu berapa lama kira-kira? Setahun? Enggak, 3 bulanan. Tapi dia Boleh cerita Bu Guru? Untuk penerbitannya sendiri sih itu sekitar bulanan lah, 3 bulanan. Cuman saat itu
dia memang dituntut untuk menambah beberapa cerita. Awalnya cuma 5 ya. Jadi kita deal dengan penerbitnya menuntut lah ya, ada minimal 10 diminta, minimal 10. Nah, sehingga kita tanya dia, kamu punya nggak karya? Karena kan untuk menyelesaikan cerita dalam beberapa hari mungkin nggak mungkin ya. Jadi ada nggak cerita yang mungkin draft lah atau gimana itu bisa nggak difiniskan? Nah, dia sanggupin gitu. Jadi itu bapak tersebut notice dia di sekitaran bulan 8 ya, bulan 8, dan ini akhirnya terbit di bulan Februari. Serta sekaligus dia menyelesaikan yang 7 atau 8 lagi cerpen itu selesai semua sehingga 12. Berarti ambil bahan cerpen lainnya itu dari diary kamu kemarin atau bikin baru atau kayak gimana? Bikin baru. Bikin baru? Ya. Terus juga terinspirasi dari kutipan-kutipan kan yang saya temukan di short video. Oke. Oke, ketika akhirnya bisa, pasti kan ada apa ya, semacam komunikasi juga dengan penerbitnya begitu. Apa saat itu mungkin tantangan yang kamu hadapi ketika menerbitkan buku ini sampai bisa terbit itu apa sih tantangan yang kamu alami? Selain memang kamu harus dituntut harus bisa, karena ada 5, berarti ada beberapa cerpen yang harus kamu selesaikan dalam waktu singkat. Atau mungkin kata-kata kamu yang banyak harus diubah gitu, yang mungkin ya kita tidak tahu apa, misalnya ini kok kayaknya mirip sih sama buku yang lain gitu, misalnya apa tantangannya saat itu? Tantangan saya dalam membuat buku ini sampai bisa terbit. Proses. Mhm. Tantangan saya menulis ya apa ya? Saya agak-agak kurang konsisten kalau disuruh buat cerita gitu. Oke, Dan konsistennya mungkin gimana? juga mungkin juga kemarin yang sempat juga kita stuck ya di jalan. Kan dia juga ada kerjaan juga di sekolah, dia kan belajar ya. Iya, benar. Ada juga tugas-tugas di sekolah. Betul. Nah, jadi setelah penerbitnya kayak menghubungi kita, mana ini ceritanya cepet biar kita, karena kan mereka kasih editor lagi ya. Ini Iya. kan teks naskahnya di review dulu sama mereka, ada yang salah. Nah, setelah mereka review itu dikembalikan lagi ke kita untuk diperbaiki. Nah, tentu kan ini butuh waktu dan butuh juga pikiran. Sementara juga mereka ini kelas 12 menghadapi ujian semester, menghadapi banyak sekali ujian lah dan tugas-tugas akhir. Jadi sempat juga saya bilang, Citra ini gimana, kita maju atau enggak, tapi ini udah, kalau tidak salah saat 8 cerita dia sudah submitnya, ini selesai. Saya bilang ini sudah nanggung loh ya, ini Bapak Lahagu juga bilang begitu. Ada satu orang guru lagi yang bimbing, ini sudah nanggung. Ya udahlah segera ya, sambil-sambilan jangan juga sampai proses belajar kamu juga terganggu. Ya tantangannya di situlah, karena dia masih siswa juga, ada tanggung jawab belajar juga. Seperti itu, Bu. Oke, itu sampai nggak dianggap tantangan oleh seorang Citra, itu luar Ya karena biasa ya. dia ini kayaknya apa aja yang terlintas, apa aja yang dia baca, apa aja cerita temennya ke dia langsung terinspirasi, kayaknya aku bakal buat cerita gitu sih dia anaknya. Cit, kalau misal tiba-tiba ada ide, kamu gimana? Kamu langsung ambil apa? Langsung ambil buku, pulpen terus langsung nulis atau gimana? Iya. Karena takut lupa Lupa ya. dengan ide tersebut. Cerita dong, pernah nggak ada ide yang tiba-tiba muncul, kamu sedang apa? Pengalamannya gimana? Tiba-tiba ada ide, kamu langsung nulis atau kayak gimana, itu ada cerita nggak? Pernah ada ide kan. Terus saya lagi ngerjain sesuatu dan itu membutuhkan waktu yang agak lama kan. Saya konsep lah ide tersebut hingga ending, tapi pas sampai ngambil buku itu udah lupa. Jadi itu sia-sia. Oh gitu, jadi kalau misalnya ada ide tuh harusnya langsung pegang pulpen? Iya. Langsung ini ya, langsung tulis gitu ya. Dan itu biasanya sampai selesai atau ya udah deh, awalnya dulu, prolognya dulu, atau kayak gimana biasanya kalau sudah ada ide itu? Prolognya dulu. Oke. Iya, terus saya lanjutkan nanti kembangkan di laptop. Oke, biasanya satu cerpen itu bisa selesai berapa lama? 1 minggu mungkin. 1 minggu. Iya. Oke, ada aturan khusus nggak? Misalnya kalau misalnya satu cerpen itu berapa banyak kata gitu, ada berapa paragraf seperti itu? Tidak. Bebas? Iya, bebas. Ya maksudnya kan kalau misalnya hanya misalnya 5 alinea kan nggak mungkin jadi cerpen juga kali ya. Misalnya berapa ribu kata Minimal gitu, berapa halaman lah gitu ya. Seperti itu biasanya. Minimal ya 15 mungkin. Seperti itu ya. Bahasa Iya. halaman.
Oke, nah Bu Guru kan itu kemarin, bukan kemarin, barusan bilangnya, katanya kan banyak revisi. Nah, kalau lihat revisi dari penerbit, dari editornya, kemudian dari apa yang dikerjakan oleh Citra, banyak yang direvisi nggak, yang dikoreksi nggak, atau nggak terlalu banyak gitu? Itu kan menunjukkan bagaimana ternyata Citra mampu ternyata. Oh, untuk revisian kemarin itu banyakkan ke masalah memperbaiki frase misalnya ya, kata biar dia lebih dibaguskan lagi, terus lebih ke tata bahasanya sih ya. Dan tapi ada satu yang agak lama kemarin, ada satu istilah di dalam buku itu ya, ada satu istilah yang menurut penerbit ini bisa nggak diganti gitu. Tapi setelah dipikir-pikir enggak, si Citranya bilang ya memang enggak, itu memang seperti itu. Oh, Ada gitu. di apa? Di cerita yang mana Di ini? cerita Time Traveler atau di mana sih itu? iya, Ya kan? Yang mana? Apa? Jadi paling cerpen terakhir di buku ini Time Travel. Jadi ini tentang ada nias-niasnya nih. Dia Iya. cerita tentang ada seorang Naya yang mahasiswa jurusan sastra Indonesia, kemudian dia membaca sebuah artikel tentang Tari Moyo yang ada di Plonias. Istilah yang mana yang mau di ini sebenarnya mau diganti? Ada istilah imigrasi ya kalau Transmigrasi. oh transmigrasi ya. Perbedaan jiwa. Iya. Oh gitu. Iya. Ada paralel portal transmigrasi. Ya, Iya. reinkarnasi. Iya. Kenapa kata penerbit emang gimana? Kenapa harus diganti transmigrasinya? Karena seperti tidak cocok gitu. Itu lebih cocoknya time travel. Oh, dan kamu alasan kamu mempertahankan istilah ini apa saat itu? Karena dari buku-buku yang saya baca juga kalau istilahnya kita berpindah dari dunia yang satu ke dunia yang lain itu namanya transmigrasi. Oh, gitu. Butuh berapa lama sampai akhirnya kamu yang menang? Nggak, jadi dia juga akhirnya coba cross check lagi ya, Oke. cari-cari di KBBI, dia cari sampai akhirnya dia bilang kayaknya ini memang sudah pas gitu. Ini dari yang saya pelajari, yang saya sudah research, Ya. ya memang seperti ini, memang maksudnya si penulis itu memang itu. Oke, gitu. karena memang transmigrasi nggak cukup umum dipakai karena memang ceritanya dari awal fiktif. Transmigrasi kan orang biasanya kan transmigrasi dari daerah mana ke daerah mana gitu ya. Tapi wah hebat. Ya, padahal kan kalau kita bilang kan trans itu kan perpindahan ya, Iya. trans gitu kan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain kan seperti. Jadi setelah kita coba kaji itu terminologinya, kita pikir ya memang itu kan maksudmu Citra. Iya. Katanya ya Dan iya akhirnya memang penerbitnya, ya udahlah dia oke penulisnya deh gitu kalau kan. Untung si Citra kalau enggak ya udah batal nih. Enggak sampai gitu kan? Enggak sampai gitu ya. Oke, dari 12 cerpen yang kamu buat ini, mana yang paling kamu suka cerpennya? Yang jadi favoritnya kamu gitu. Atau gini, kalau misalnya ada yang ambil buku kamu terus bilang, "Mana sih yang dari 12 yang kamu rekomendasi dibaca pertama supaya akhirnya enak nih mau baca yang lain gitu." Karena nggak semua orang suka buku. Indra nggak tahu ini suka buku apa enggak. Kalau saya penyuka buku, saya semakin suka buku saya akan lama-lamain bacanya. Tapi kalau misalnya saya nggak suka bukunya, saya langsung set. Tapi semakin suka, saya benar-benar cerna kata per kata kalau aku. Nah, kira-kira kalau kamu rekomendasikan dari 12 ini mana yang paling pas dibaca gitu loh, yang untuk pertama? Oh. Yang judul yang mana nih? Judulnya Lara yang Amerta dalam Aksara. Tuh, pakai amerta lagi. Amerta dalam aksara. Iya. Amerta itu apa tuh artinya? Amerta itu artinya abadi. Oh. Sementara aksara kan tulisan. Oke, jadi semua di cerpen ini kamu ada toko-toko dengan nama-nama, ada Kirana, Claudia Iya. Putri, ada Rindu. Ini inspirasi nama-namanya itu dari mana? Referensi dari Google. Oke. Iya. Oke. Nah, karena sudah berhasil bikin buku ini, berapa eksemplar ketika diterbitkan pertama? 10 eksemplar. 10. Iya. Itu yang diberikan ke dia. Kita nggak tahu penerbitnya kan, jadi kan sistemnya ini penerbitnya mereka menerbitkan. Jadi khusus untuk penulis diberikan yang 10 eksemplar ini beserta seluruh sertifikat dan hak cipta. Nah itu dikirim ke kita, ke dia. Nah, yang berapa mereka terbitkan kurang tahu ya, kita belum komunikasi. Entah mungkin Bapak yang satu lagi tahu seperti itu kira-kira Bu. Tapi sudah mereka sudah ready-kan itu di seluruh seperti marketplace, mereka udah ready-kan bukunya. Jadi kita bisa beli secara gitu. online. Dipantau dong udah berapa lakunya gitu. Kan dapat duit dong. Iya, dapat royalti. Dapat royalti dong. Udah dapat belum?
Masih belum? Udah. Udah? Iya. Keren. Jadi makin terinspirasi itu bikin buku lagi yang lebih tebel, misal novel misalnya kan ya. Ya, definisi cuan dari hobi kan? Kan dia hobinya nulis, dapat cuannya juga dari menulis kan, Iya begitu. bener. Gimana? Ada next apa gitu rencananya? Ada target misalnya tahun ini aku mau bikin buku yang lebih tebel lagi deh, atau saya bikin novel deh, atau gimana? Iya, ada rencana. Ada rencana. Rencana apa? Buat buku, karena kata Bapak Lahagu juga kan, dia nyaranin untuk tidak berhenti hanya di satu karya saja. Jadi saya terinspirasi lagi untuk membuat lebih banyak lagi. Lebih banyak seperti kumpulan cerpen atau benar-benar satu buku? Beberapa kumpulan cerpen, beberapa lainnya juga satu buku. Buku. Iya. Oke, wes. Gimana sih rasanya pegang dulu deh. Gimana rasanya memegang buku karangan sendiri gitu loh? Gimana rasanya? Rasanya itu senang juga kayak tidak menyangka. Gitu. Jangan-jangan dibawa tidur tiap malam enggak? Tidak. Enggak ya? Iya. Teman-teman gimana? Bangga nggak sih sama kamu lihat kamu bisa dan merasa, ya aku pengen bikin juga dong kayak Citra nih. Gimana? Ibu gimana melihat teman-temannya lihat dia tuh gimana? Saya lihat teman-temannya bangga ya, soalnya kemarin sehari setelah dipublish ini dan kita udah terima bukunya, mereka itu rata-rata fotoin lalu nge-tag dia di media sosial lalu di repost ulang. Jadi dari situ saya bisa menilai, oh ini teman-teman sekelasnya memang sangat mendukung dan memang ikut merasakan kebanggaan terhadap si karyanya si Citra. Gitu. Tapi bener loh, kalau misalnya guru seperti yang mungkin Ibu Delnis atau mungkin Bapak yang Kepala Hagu misalnya ya, maksudnya mereka peka gitu loh dengan kemampuan siswanya. Coba kalau misalnya katakanlah misalnya ya sekedar ikut FLS 3N misalnya, ya udah sampai di situ aja, tapi nggak ada follow up dari gurunya, nggak ada yang peka lihat kemampuannya Citra, nggak akan muncul dong buku ini. Benar nggak Bu Guru? Iya benar. Iya kan? Kalau hanya sekedar ini kan ibaratnya dia sudah punya bakat tapi tidak ada yang membawa dia ke jalan Bener. sampai ke penerbit, itu kan tentu dia tidak tahu ya. Ya, dan Bisa semua kita- sepertinya di momennya pas. Momen Betul. dan gak ada yang kebetulan saya pikir ya, ketemunya sama Pak Lagu tepat. Pak Lagu seorang penerbit yang udah tahu jalannya kayak gimana. Jadi deh, nggak nunggu lama loh. Biasanya kalau misalnya kita baca-baca apa ya pengalaman penulis-menulis, ada yang sampai berkali-kali ditolak sama penerbit. No, kamu nggak bisa, yang ini nggak bisa sampai bertahun-tahun akhirnya muncul satu buku. Ini loh, cuman hitungan bulan ya. Wis, seorang Citra akhirnya Claresta Minerva. Kita bangga loh. Jadi ketika kemarin teman bilang, ini ada nih yang bikin buku, ayo kita ajak podcast ini, wajib kita harus sampaikan ke seluruh dunia. Jadi seorang Citra ini bisa bikin buku, artinya yang lain pun bisa. Tapi butuh keberanian, butuh konsistensi. Seperti aku bilang tadi, aku termasuk orang yang hobi nulis, tapi ketika tidak ketemu jalannya ya udah mandek sampai situ. Citra mudah-mudahan nanti kedepannya bisa jadi seorang penulis yang hebat ya. Amin. Ya, penulis yang hebat, yang buku-bukunya best seller gitu ya. Amin. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Sampai ke situ nggak mimpinya? Iya. Ya. Ayah ketika tahu kamu akhirnya bikin buku ini bilang apa sama kamu? Dia bangga terus. Kening saya dicium. Oh, romantis. Ini mamanya sorry dulu ini. Kalau mamanya sih belajar gitu mungkin ya. Tapi kalau papanya manis sekali. Wah, senang ya. Mudah-mudahan papa-papa yang lain juga bisa mendukung keinginan putrinya gitu ya. Jadi di tengah-tengah situasi belajar masih harus bikin cerpen. Iya, kadang-kadang kan orang tua juga nggak ngerti ya. Ini apa sih nulis-nulis diari segala macam. Nggak tahu ya sekarang anak-anak susu kamu masih hobi kah nulis-nulis diari gitu? Mungkin. Jarang ya sekarang kan ya. Bu Guru ya. Zaman kita dulu itu. Wih. Sekarang kan mereka kalau ada yang di pikiran itu ya udah tinggal update ke media sosial. Malah dibuat status gitu malah kan. dibuat status. Sehingga memang literasi kita jadi rendah, kebiasaan nulis kita begitu ya, jadi sangat menurun begitu ya. Karena mau buat ribuan kata itu kayaknya susah. Karena nggak terbiasa jadinya. Kan ini kebetulan jurusan bahasa juga ya saya, dan memang kita itu belajar bahwasannya mengekspresikan pikiran dari secara speaking itu jauh lebih gampang dibanding menulis, karena ketika menulis kita mesti mikirin urutan kalimatnya gimana.
Tapi bukan tidak bisa, itu perlunya dilatih. Dan ini Benar. kebetulan Citra memang sangat konsisten dari SMP, dia sudah mulai menulis sampai sekarang tidak berhenti begitu. Jadi kalau misalnya anak-anak nih suka nulis diam-diam gitu ya, dan bukunya nggak boleh dilihat, ini jadi buku keramat nggak boleh dipegang-pegang, ya udah biarin aja dulu, ya kan? Suatu saat itu nanti berguna untuk dia ketika dia bisa belajar menulis, dan who knows, seperti Citra akhirnya menjadi sebuah cerpen, ya kan? Iya. Ada nggak sih dari 12 cerpen ini yang menceritakan dirimu bener-bener kamu? Ada Yang mana? Aku mau tahu yang mana yo? Yang mana? yang Lara, Yang Yang Amerta Amerta dalam dalam aksara Aksara. itu. iya. Wah, itu dia. Berarti kalau mau kenal Citra lebih dekat baca yang nomor 2 ya. Dan ini kebetulan dia juga baru lulus SNBP BP, ini. Wah. Dan sesuai minatnya juga Ibu, dia pilih sastra. Kemarin kan saya tanya, karena saya juga kemarin kita ada tim ya untuk membantu mereka mendaftar. Jadi saya juga tanya dia, kamu pilihnya apa Citra? Apakah kamu berpikir untuk melanjutkan bakatmu di bidang sastra lah ini kan, atau bagaimana? Jadi Citranya bilang iya, dia melanjutkan bakatnya di sastra dan dia pilih sastra Inggris. Dan ya puji Tuhan ya, itu lulus dia kemarin pengumuman. Jadi ini Di sepertinya mana? Universitas mana? di Unimed. Universitas Negeri Medan. Wah, dekat. Jadi dia memang ini kayaknya jalannya itu kayak dituntun aja, benar. kayak nggak ada. Dan orang tua langsung mendukung ya. Iya, Mendukung. Nggak ada yang bilang, kok nggak dokter sih gitu atau apa gitu ya. Semua Sastra Inggris mendukung, gitu. Iya, semua Semua mendukung. mendukung. Guru-guru juga mendukung ya. Wes, oke. Jadi kita tunggu ya buku-bukumu yang lain ya, Citra. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen beli bukunya, itu caranya gimana? Pengen dapetin buku kayak ini? Sudah dibagikan secara online, penjualannya bisa melalui Shopee. Tinggal ketik aja CV Media Widina Utama. Oke. Dan Itu juga dia. di media sosialnya ini, di media sosialnya penerbit media siapa tadi si penerbitnya kan mereka punya Instagram. Jadi Iya. itu juga sudah ready di situ, sudah bisa dipesan. Ini ada e-booknya juga? E-booknya setahu saya belum. Masih belum, ya? Hanya dalam bentuk buku fisik. Oke, enak kok bawa-bawa kayak gini kan nggak tebal-tebal banget gitu kan. Jadi, aduh bener rindu loh lihat yang pakai ada pembatas bukunya. Ibu termasuk yang suka baca juga nggak? Termasuk yang suka membaca, termasuk yang suka nulis diary juga. Itu konsisten dari SMP sampai SMA. Kuliah semester 1 masih konsisten juga nulis-nulis. Nah, setelahnya kayak capek ini ya, kayak Boleh deh pinjam deh berkurang-berkurang. biar Ini isi cuman itu dia, saya pernah cerita sama dia, cuman kamu sangat beruntung ya ketemu orang yang akhirnya bisa bawa kamu ke jalannya gitu. Mungkin kayak kita ini kan hanya sebatas di situ udah. Mungkin saja kita punya bakat terpendam di situ, tapi nggak ada yang ajakin. Mungkin kita coba lagi di usia kita yang sudah. Tidak ada kata terlambat bukan? Iya. Tapi jangan anggap kami saingan kamu ya. Kami dengan yang ini dong yang lebih dewasa gitu kali ya. Cerita yang lebih dewasa ya, 17 plus. Oke, waduh senang banget. Saya suka kata-kata terakhir ini ya. Saya bacakan untuk kita semua ya. Di belakang bukunya ini, Ayah Aku Rindu. Ada rumah yang retak sebelum sempat disebut utuh. Ada cinta yang tumbuh diam-diam di usia remaja. Ada harapan yang nyaris padam, tapi tetap diperjuangkan. Dan ada rindu pada ayah, keluarga, dan versi diri yang pernah ada. Ayah Aku Rindu adalah kumpulan cerpen tentang kehidupan sehari-hari, tentang keluarga yang tak selalu baik-baik saja, tentang cinta remaja yang sederhana, dan tentang bertahan meski dunia sering tak ramah. Wih, berapa sering sih kita merasa dunia tidak ramah. Baca ini dong, baca ini ya, baca ini biar semangat lagi ya. Karena yang nulis ini anak yang luar biasa. Bersama dengan kami di podcast pagi ini. Terima kasih ya, sekali lagi terima kasih Citra. Keren, kamu keren, kami bangga sama kamu. Ya, kita tunggu novel-novel berikutnya ya. Amin. Ya. Dan Ibu Guru juga terima kasih sudah membimbing. Amin. Dan mamanya Citra juga sudah hadir. Papanya dimanapun berada, hebat ya putrinya papa ya. Terima kasih. Dan jangan lupa kita cari bukunya, kita baca, kita dukung Ononiha ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yahoo. Yahoo.